Beberapa contoh kasus eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas positif. Contohnya yaitu investasi dalam pendidikan. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan inovasi, dan pembentukan masyarakat yang lebih berpengetahuan. Eksternalitas negatif, contohnya yaitu polusi udara. Ketika pabrik atau kendaraan menghasilkan polusi udara, itu dapat mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan penduduk di sekitarnya. Selanjutnya, eksternalitas konsumsi. Contohnya yaitu merokok. Merokok dapat menyebabkan kerusakan kesehatan pada perokok pasif yang berada di sekitar perokok aktif. Eksternalitas produksi, contohnya yaitu pertanian pestisida. Penggunaan pestisida di pertanian dapat mencemari air tanah dan mengurangi kualitas lingkungan alam. Contoh kasus mengenai eksternalitas yang kami dapatkan adalah dampak yang dirasakan oleh warga dan lingkungan sekitar akibat adanya pembuangan limbah industri dari produksi gula Madukismo yang terletak di daerah Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pabrik ini berdiri di dekat dengan pemukiman warga, yang otomatis limbahnya pun akan dirasakan secara langsung oleh warga dan lingkungan sekitar. Pabrik Gula Madukismo merupakan industri pengolahan tebu yang berproduksi 6 bulan sekali non-stop atau setara dengan 24 jam. Aktivitas industri Madukismo menghasilkan limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair yang dihasilkan mengandung bahan organik yang apabila tidak diolah secara tepat akan mencemari air tanah. Lalu untuk limbah padatnya berbentuk bagase yang jika dilakukan pembakaran akan menghasilkan limbah gas berupa emisi gas rumah kaca. Setelah beroperasinya pabrik ini, timbullah banyak keluhan dari warga sekitar. Di antaranya adalah karena di samping limbah yang menghasilkan bau busuk, limbah yang dihasilkan pun mencemari air sumur warga, yang berakhir tidak layak untuk MCK dan konsumsi. Selain itu, limbahnya juga mencemari air sungai Bedok di wilayah Pajangan serta selokan yang mengairi sawah warga. Dengan adanya beberapa keluhan tersebut, warga merasa sangat dirugikan, padahal warga sekitar tidak ikut terlibat dalam proses produksi, namun tetap terkena dampaknya. Pabrik Gula Madukismo didirikan pada tahun 1955 yang pada awalnya bernama Pabrik Gula Padokan. Pabrik gula ini mengalami kebangkrutan akibat agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, yang akhirnya dirintis kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan nama Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo. Berdirinya kembali Pabrik Gula Madukismo bertujuan untuk membantu rakyat di daerah Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk tetap kerja karena akibat tragedi agresi militer Belanda II, banyak yang kehilangan pekerjaan. Pabrik gula Madukismo yang hanya beroperasi selama 6 hingga 7 bulan setiap tahun, dimulai dari bulan April atau Mei hingga Oktober, menghadapi tantangan yang unik. Produksi gula di pabrik ini melibatkan sekitar 1.000 pekerja dengan jumlah tebu yang digiling dalam satu hari mencapai 3.000 ton. Salah satu aspek yang mencolok selama periode produksi ini adalah aroma nyengat yang berasal dari limbah pabrik yang mengalir ke selokan di selatan atau belakang Madukismo. Limbah ini dikenal dengan serat fermentasi, menjadi perhatian warga sekitar, terutama yang memiliki rumah dekat sawah. Namun, masalah yang lebih serius timbul di masa produksi gula bersamaan dengan masa tanam padi. Warga seringkali harus menunggu lebih dari 1 jam untuk memastikan bahwa limbah produksi gula tidak mengalir ke sawah. Aliran limbah ini memiliki sifat kental dan panas yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman padi yang masih muda, sehingga mengancam hasil panen mereka. Ada 4 esensi yang menunjukkan limbah pabrik gula Madukismo merupakan eksternalitas negatif.
Yang pertama, memberikan dampak pada pihak lain. Limbah yang dihasilkan dari pembuatan gula di pabrik memberikan dampak pada pihak lain, yaitu warga sekitar pabrik, yang dimana limbah dari pengolahan pabrik gula Madukismo mencemari air Sungai Bedog di wilayah Pajangan. Selain mencemari air sungai, limbah pabrik gula Madukismo juga mencemari selokan kecil di selatan atau belakang, yang dimana limbah sisa hasil produksi itu disebut serat fermentasi yang mengeluarkan bau menyengat jika kita melewati jalan tersebut. Bau menyengat itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik, namun masyarakat atau orang lain yang hanya sekedar lewat akan mencium bau menyengat tersebut. Mengalirnya limbah hasil produksi ke selokan yang mengairi sawah membuat para petani di sekitar pabrik tidak bisa melakukan tanam padi. Yang keempat, tidak mendapatkan kompensasi karena eksternalitas sendiri bukan merupakan kegiatan yang sifatnya transaksional. Para petani menuntut ganti rugi pada perusahaan yang dimana berdasarkan hitungan dapat mencapai sebesar 2,5 juta sampai dengan 3 juta. Namun, para warga yang memiliki sawah tidak melakukan hal itu dikarenakan hanya sebagai buruh tidak mempunyai power untuk meminta ganti rugi dan mengajukan protes. Salah satu warga sekitar juga terpaksa mengeluarkan uang sebesar 70.000 pada setiap bulannya untuk membeli air untuk menunjang kebutuhan dagang. Sehingga dengan hal ini warga sekitar tidak mendapat sensasi ganti rugi. Solusi dalam mengatasi permasalahan limbah yang dihasilkan dari proses produksi gula pada PT Gula Madukismo, pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti permasalahan limbah ini yang dimana menimbulkan keresahan warga dikarenakan limbah ini mencemari air Sungai Bedog di wilayah Pajangan seperti yang dikeluhkan warga. Setelah melakukan pertemuan dengan manajer pabrik gula Madukismo, pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan solusi, yaitu masalah ini diatasi dengan mengolah limbah produksi gula menjadi pupuk cair yang nantinya akan didistribusikan ke kebun tebu. Selain limbah produksi gula menjadi pupuk cair yang nantinya akan digunakan untuk memupuk kebun tebu, perusahaan juga memanfaatkan potensi limbah untuk membuat produk baru. Sampah ampas tebu dari hasil produksi gula juga dapat diolah sebagai bahan bakar utama pabrik. Dan untuk menghindari resiko keluhan warga lainnya, perusahaan melakukan musyawarah terbuka terhadap warga sekitar jika dirasa ada keluhan lainnya, karena perusahaan telah mengalokasikan dana untuk berjaga-jaga jika ada keluhan di kedepannya.